وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan sedikit pembahasan kita yang tadi sudah kita singgung bagaimana petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa perhatian dengan putra-putri generasi kita. Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim khalf, maka diikuti dari sesudah mereka satu generasi yang mengikuti mereka, orang-orang yang adha'us salah, menyia-nyiakan salatnya. Kalau sudah salat itu disia-siakan, wattaba'u syahawat, ini otomatis mesti akan mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, kesesatan akan ditemuinya. Dari ayat ini pun juga jelas untuk senantiasa kita perhatian bagaimana wasiat yang jami'ah, wasiat yang menyeluruh dari wasiatnya Luqmanul Hakim yang Allah Subhanahu wa taala wabarkan dalam ayat Al-Qur'an itu, di mana jelas-jelas itu memberikan tuntunan seorang bapak, seorang pendidik dan seorang qawam memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Yang pertama, untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan kepadanya dan jangan melakukan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian yang kedua, senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena bakti kepada kedua orang tua kedua setelah bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menentukan, telah mewajibkan alla ta'budu illa iyyah, hendaknya kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Ini kedua wasiat Luqmanul Hakim. Dan supaya disadarkan bagaimana keadaan ibunya yang dia mengandungnya wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapihnya dalam 2 tahun, hendaknya senantiasa ingat bahwasanya itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Kemudian wasiat berikutnya untuk senantiasa menegakkan salat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Ini kita lihat wasiat-wasiat yang jami'ah, mencakup segala permasalahan yang senantiasa seorang bapak perhatian kepada anak-anaknya. Dan kita lihat pribadi Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum, niscaya Allah akan membela dan menolong kepadamu. Ini wasiat yang sangat indah dari wasiatnya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga kepada kita. Dan ini yang semestinya menjadikan perhatian seorang bapak, perhatian kepada anak-anaknya, agar senantiasa mengingatkan kepada mereka dengan apa yang Rasulullah SAW telah mengingatkannya kepada para sahabatnya,
Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika meminta maka mintalah kepada Allah. Jika minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in istama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Meyakinkan kepada seorang anak bahwasanya yang memberikan manfaat dan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukanlah yang lainnya. Dari kecil ditanamkan kepada seorang anak keyakinan bahwasanya yang memberikan manfaat dan madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Kiai Slamet kalau di Solo ya. Juga bukan Nyai Setomi, ini lagi di Solo juga. Apa itu Nyai Setomi? Ini meriam tua ini ya. Meriam tua kalau untuk dimandikan, air bekas mandinya ini, bekas untuk nyucinya ini, Masya Allah buat rebutan orang. Padahal meriam tua ini. Maka diyakinkan bahwasanya yang seperti ini sama sekali. Bahkan manusia sekalipun, ketika mereka mau memberikan manfaat kepada kita, mau membantu kepada kita, manakala Allah Subhanahu wa taala belum menentukannya, belum menggariskannya, tidak akan sampai pada kita. Artinya di sini mantapkan. Supaya apa? Ketika seseorang misalkan sudah berjanji kepada kita, sudah apa dan seterusnya, seolah-olah meyakinkan sekali, ternyata tidak sampai kepada kita, barangkali ini memang belum takdirnya, belum rezekinya, belum ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu untuk kemudian kita mengumpat, tidak perlu untuk kemudian dan lain sebagainya, berprasangka buruk dan lain sebagainya. Enteng. Karena apa? Yang memberikan manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana ini Rasulullah SAW menanamkan akidah, menanamkan keyakinan kepada seorang anak. Wa in istama'u alin yadhurruk, sekalipun mereka berkumpul mau memberikan madarat kepada kita, manakala Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki, maka juga tidak akan sampai kepada kita. Yakin bahwasanya memberikan manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seorang bapak ini bagaimana wasiat Rasulullah SAW. Orang tua maka hendaknya ini mengikuti kepada tuntunan Rasulullah SAW. Membiasakan kepada si anak untuk melakukan ketaatan kepada Allah semenjak kecilnya. Dan diperkenalkan kepada mereka mana yang halal, mana yang haram, sedikit demi sedikit. Syai'an fa syai'an. Perkenalkan kepada mereka ini tidak boleh, ini dilarang, ini berbahaya, ini melanggar kepada syariat, ini bid'ah, ini sunnah, dan seterusnya. Kemudian juga ajari si anak itu untuk senantiasa datang ke masjid. Atau bahkan biasakan si anak itu, khususnya kalau anak laki-laki, dibiasakan untuk mengikuti bapaknya, dituntunnya ke masjid, diajarinya Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, diajarinya bagaimana cara sholat yang benar, sebagaimana Rasulullah SAW juga merintahkan seperti itu. Allimu awladakum bis-salah, allimu awladakum bis-salah, ajari anak-anak kalian dengan sholat lisaba ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashr. Pukul mereka manakala tidak mau sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Ini tuntunan Rasulullah SAW. 7 tahun ini. Kadang-kadang ada seorang bapak yang terlalu idealis. Kemudian ngeluh, wah anak saya kok nakal, diajari ini. Berapa umurnya? 4 tahun. Baru 4 tahun maunya kayak orang sudah. Ini
kadang-kadang kurang memahami. Rasulullah SAW mengatakan, "Allimu auladakumus shalah li 7 tahun ini." Mulai mengenal, mulai berpikir. Dan yang namanya anak, dunianya ya anak. Jangan kemudian disamakan dengan orang tua. Maka ini kepada para pendidik anak, hendaknya sadar bahwa rasanya dirinya juga pernah menjadi anak. Artinya, yang namanya anak tetap anak. Dunianya dunia anak. Tidak ada rumusnya anak-anak itu tidak nakal itu kayaknya. Dunianya mereka seperti itu. Maka pahamkan kepada mereka sesuai dengan kadar pemikiran mereka. Jangan malah kita membantu kepada mereka untuk kemudian terhalangnya mereka untuk berpikir lebih baik. Kadang dengan didikan-didikan yang keras, apalagi dengan dipermalukan di depan kawan-kawannya, ini terkadang secara tidak sadar kita ikut andil dan ambil bagian mengubur masa depan si anak. Dan ini walaupun kembali kepada kaidah dalam masalah ingkaril mungkar, dalam masalah mengingkari kemungkaran dan dalam masalah memberikan nasihat. Kalau orang tua saja tidak mau, apalagi anak-anak juga demikian. Tentunya tidak ada yang mau untuk kemudian dipermalukan di depan kawan-kawannya. Maka hendaknya ini mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Dan tentunya ini pun juga masing-masing. Artinya karakter anak-anak pun juga berbeda. Ada yang mungkin dipelototi sudah paham. Ada yang kadang dicewer pun juga tetap bandel saja ada. Maka ini tentunya pinter-pinternya memberikan pemahaman, meluruskan dan membimbing serta mengarahkan kepada anak-anak ini. Dan ini kita lihat Rasulullah SAW, "Allimu auladakumus shalah li 7." Ini jelas. Maka jangan kemudian kita ada baru 4 tahun misalkan maunya sholatnya seperti orang sudah dewasa. Ya, sudah saatnya sholat terus sholat 4 tahun, 5 tahun. Ini masih anak-anak belum bisa. Ya kita ajari pelan-pelan. Jangan kemudian dipaksakan sebelum waktunya. Nanti ada titik jenuhnya. Karena dunia mereka adalah dunia anak-anak. Dan ini kita lihat Rasulullah SAW mengatakan, "Allimu auladakumus shalah li 7 tahun." Ini standarnya. 10 tahun tidak mau, boleh ditempeleng. Ya. Boleh dipukul. Ini dengan pukulan-pukulan yang juga mendidik, menyadarkan kepada si anak agar menegakkan sholat ini. Karena sholat merupakan permasalahan yang sangat pokok, barometer seseorang di dunia dan juga di akhirat. Baik sholatnya di dunia, maka baik pula perhatian dengan sholatnya di dunia, maka akan perhatian pula dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Bagaimana para salafun salih rahimahumullah ta'ala jami'an ketika mau belajar pun dilihat kepada sholatnya, kepada gurunya yang dia mau belajar kepadanya, maka dilihat sholatnya. Kalau sholatnya baik sesuai dengan sunnah, maka kepada yang lain akan lebih menjaganya. Namun kalau sholatnya rusak, yang lain lebih tidak terjaga lagi. Dan sholat ini juga di akhirat merupakan yang pertama barometer seseorang. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati shalah. Yang pertama kali dihisab dari amalan manusia adalah sholatnya. Fa in saluhat faluha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Nah ini kita lihat tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Biasakan mereka dengan untuk berpuasa. Sebagaimana para salafun salih pun juga seperti itu, mendidik anak-anaknya dari kecil pun juga dibiasakan. Ketika sudah mampu untuk menahan diri dari makan dan minum, mereka pun juga membiasakan kepada anak-anak mereka ini. Sebagaimana diriwayatkan dari Rabi' bin Muawwidh,
Seorang ibu ini kita lihat. Mengatakan kunna nasumu Asyura wa nasumuhu sibyanana. Kami dahulu berpuasa Asyura, puasa di bulan Muharram. Dan kami pun mempuasakan anak-anak kami. Membiasakan anak-anak kami untuk berpuasa. Dan kami buatkan untuk mereka itu mainan yang bisa melalaikan dari laparnya mereka, dari letihnya mereka. Jika mereka menangis dan minta makanan, maka diberikannya mainan itu. Sampai kemudian waktu berbuka puasa. Ini merupakan sunnah dari salafun salih, kebiasaan-kebiasaan mereka untuk membiasakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita lihat Rasulullah SAW senantiasa juga membiasakan agar si anak itu terjaga dari hal-hal yang haram, dari makanan-makanan yang haram. Bagaimana kisahnya ketika dengan Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, ketika mengambil satu butir kurma dari kurma sedekah, maka langsung Rasulullah mengatakan, kuh, muntahkan. Kemudian dimuntahkannya dan diingatkan bahwasanya tidak halal bagi keluarga Rasulullah SAW untuk makan dari sedekah ataupun zakat. Maka ini tuntunan Rasulullah SAW kepada seorang anak, agar dikenalkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Demikian pula kebiasaan hariannya dari makan dan minumnya. Maka kita lihat bagaimana tuntunan Rasulullah SAW kepada seorang anak. Ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, samillah, ucapkan bismillah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makan apa yang dekat darimu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang manakala itu dibiasakan kepada seorang anak, maka ini akan menjadi baik dewasanya, mudah-mudahan akan senantiasa terjaga dengan didikan-didikan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka inilah yang senantiasa kita dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan inilah didikan-didikan Islam dalam kita senantiasa perhatian kepada anak-anak kita. Karena anak-anak ini adalah merupakan buah yang akan bermanfaat dan kita akan memetik hasilnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan, dan anak termasuk hasil usahanya. Makanya apa yang diamalkan oleh seorang anak dari didikan orang tuanya, ini si orang tua pun akan senantiasa mendapatkan pahalanya. Seorang anak memintakan ampunan sebagaimana tadi sudah kita singgung dari hadis Rasulullah SAW. Seorang bapak diangkat, ditingkatkan derajatnya di hari kiamat nanti. Kemudian dia kaget. Ya Rabbi, anna li hadza? Dari mana saya dapatkan seperti ini? Dari mana saya dapatkan? Saya tidak pernah merasa beramal dengan amal seperti ini sampai kemudian diangkat derajatnya. Maka dikatakan istighfari waladika lak, dengan permohonan ampunan dari anakmu untukmu. Maka ini hasil usaha kita tidak akan sia-sia. Dan ini adalah amanah. Maka ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ibu atau juga seorang anak atau seorang bapak. Ini kita lihat bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam mendidik kepada putra-putrinya. Yang seperti ini menjadikan kita itu tidak sia-sia. Menjadikan kita itu tidak menggampangkan dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Yang artinya ketika kita mendidik kepada anak-anak kita, mungkin kita mendapati banyak halangan, mungkin kita mendapati banyak rintangan, mungkin banyak kesulitan-kesulitan yang kita dapati, maka kita pun harus yakin bahwasanya itu semuanya buahnya akan kita petik sendiri.
kita yang akan merasakan. Maka janganlah sampai kemudian seorang bapak kemudian atau seorang ibu, orang tua ini kemudian merasakan masyaqqahnya, merasakan beratnya dalam mendidik kepada anak-anaknya. Dan sekali lagi di sini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua, dan ini merupakan kewajiban. Yang kedua, buahnya akan kita dapatkan, yang itu akan senantiasa kita dapatkan hasilnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang senantiasa dia berusaha, orang tua hendaknya senantiasa saling ta'awun. Di akhirnya maka ini perlu kita singgung lagi bahasanya pentingnya seorang istri dan seorang suami untuk saling ta'awun, bapak dan ibu ini untuk saling ta'awun, kerjasama yang baik, alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk saling bagaimana saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk saling membantu satu dengan yang lainnya dalam mendidik anak-anaknya. Harus ada kesepakatan. Dan kalau tidak, anak menjadi bingung. Maunya bapak seperti ini, ibu mengatakan seperti ini. Maka ini akan menjadikan si anak itu bingung. Maka harus ada kesepakatan. Kemudian juga jangan kemudian diajari dusta. Kadang-kadang kita tidak sengaja ngajari dusta kepada si anak. Maunya supaya anak cepat diam ketika anak itu menangis. Anak itu menangis kemudian dihiburnya dengan kata-kata, dengan janji-janji yang ternyata itu tidak dipenuhi. Ini sama saja kita telah mengajari anak kita dengan dusta tanpa sadar. Maka ini juga perlu hati-hati. Adanya kehati-hatian. Ini harus ada saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Harus ada saling ta'awun alal birri wat taqwa. Dan juga senantiasa iqtisam bihablillah, berusaha berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjadikan tuntunannya adalah kitabullah dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam segala permasalahan, baik itu berkaitan dengan permasalahan seorang suami ataupun seorang istri ketika terjadi kasus, demikian pula ketika mendidik anak-anaknya, kembalikan kepada bagaimana tuntunan kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang ini tentunya dalam masalah tarbiyatul aulad pun juga perlu adanya pembahasan-pembahasan yang lebih detail lagi, dan tentunya ini kita lihat para ulama pun juga telah banyak menulis dalam masalah-masalah seperti ini, dalam masalah-masalah tentang pendidikan anak. Dan ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua, pemerhati pendidikan umat, bagi kita semua orang-orang yang mendapatkan tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Nah ini juga untuk senantiasa perhatian dengan permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Dan itu tidak lain adalah demi masa depan putra-putri kita. Juga jangan lupa untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Para anbiya senantiasa mendoakan kepada anak cucunya agar mereka senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dan di banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seperti itu. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berlindung diri mendoakan untuk anak dan keluarganya agar senantiasa terjaga di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah pada keturunanku. Ini doanya orang-orang yang saleh. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku dan juga pada keluargaku, pada anak keturunanku. Kemudian juga senantiasa dengan doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini hendaknya senantiasa doa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua, agar senantiasa berdoa dengan doa ini. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah karuniakanlah, berikanlah kepada kami dari min azwajina, dari istri-istri kami,
wa dzurriyyatina, dan juga dari keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun. Mereka menyejukkan mata kita. Mereka menyenangkan kepada kita, enak dipandang, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dan ini juga doanya Nabi Zakaria alaihi salam. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang baik. Maka mudah-mudahan dengan seperti ini, dengan perhatian kita, dengan doa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan naungan kepada keluarga kita dan menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, penuh ketenangan, mawaddah warahmah, penuh kasih sayang di atas naungan kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barangkali ini sebagai penutup daripada kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji 2 hari ini sedikitnya bisa mengingatkan kepada kita, dan tentunya masih banyak permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam lagi, baik itu dalam berkaitan lebih khusus lagi dari awal permasalahan pernikahan misalkan, ataupun dalam masalah khususnya tarbiyatul aulad lebih detail lagi, dan seterusnya. Ini tentunya juga menuntut untuk kita pun juga paham dan tafaqquh dengan permasalahan-permasalahan seperti ini. Mudah-mudahan ini semuanya juga memberikan semangat kepada kita semuanya untuk tafaqquh lebih dalam lagi, mempelajari, mengkaji dan mengilmui akan tuntunan-tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kita harapkan berawal dari satu keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang senantiasa dalam naungan kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, kemudian di belakang hari akan menumbuhkan generasi-generasi yang siap membawa estafet risalatul Islam di atas sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan dengan beberapa, ini banyak sekali. Allah musta'an. Ada pertanyaan, an Anas radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahma'an thumma rahma'an thumma rahma'an man adraka abawayhi 'inda al-kibar dakibari ahadihima aw kilahuma falam yadkhul al-jannah. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, rahma'an, thumma rahma'an, thumma rahma'an. Man adraka abawaihi, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya, sudah tua atau salah satunya atau kedua-duanya, kemudian tidak masuk surga. Ini mohon dijelaskan tentang hadis ini, karena saya masih bingung tentang penjelasannya. Ini artinya, sebagaimana di hadis yang lain jika dikuatkan, ketika Rasulullah SAW naik mimbarnya, kemudian mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Dan salah satunya kemudian para sahabat bertanya, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Salah satunya kata Rasulullah SAW mengatakan, khibun wa khasir, sangat celaka dan merugi sekali seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian tidak menyebabkan dia itu masuk surga. Artinya, kita tahu bagaimana kewajiban seorang anak. Dan ini wasiat Luqmanul Hakim di antaranya. Kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini kedua orang tuanya adalah kedua setelah baktinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat merugi sekali manakala seseorang dia masih punya orang tua, maka orang tuanya ini tidak menyebabkan dirinya masuk surga. Karena apa? Durhakanya. Karena tidak baktinya kepada kedua orang tua. Maka ini perlu dipahami. Yang namanya bakti kepada kedua orang tua
Ini banyak macamnya. Dan min abarril bir, termasuk di antara bakti yang paling baik seorang anak kepada orang tua adalah meluruskan akidahnya, mengingatkan akan agamanya. Dan ini adalah ni'mal walad. Sebaik-baik anak adalah yang senantiasa mengingatkan kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana kita lihat juga contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengingatkan kepada bapaknya, walaupun bapaknya adalah tetap ngeyel, tetap menolaknya. Namun kita lihat ini bagaimana pribadi, contoh teladan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetap juga diingatkan, bahkan dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dilarangnya untuk mintakan ampunan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ini. Maka ini menunjukkan terhib, peringatan yang keras dari Rasulullah SAW manakala seseorang itu mengabaikan dan tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, sekalipun dia itu kafir. Maka yang namanya bakti tetap ini adalah kewajiban. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Maka kita lihat wasiatnya Luqmanul Hakim pun juga seperti itu. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Fa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Kalau memaksamu untuk berbuat kesyirikan yang kamu tidak punya ilmunya, jangan mentaatinya. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulilah dia di dunia dengan baik. Sekalipun dalam keadaan seperti itu tetap kita diperintahkan untuk bergaul dengan baik. Adapun kemudian orang tua ketika diingat kita ingatkan, kemudian salah memahami, yang penting kita berusaha untuk menambahkan kebaikan kepada orang tua. Karena tentunya adalah sangat berbahaya sekali. Ini merupakan peringatan yang keras dari Rasulullah SAW untuk seseorang itu jangan. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan bab khusus di kitabnya Al-Adab Al-Mufrad setelah permasalahan bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah banyak beliau bawakan, paparkan dari hadis-hadis berkaitan dengan masalah bakti kepada kedua orang tua, kemudian kepada tetangga dan seterusnya. Dan ini kitab Adab Al-Mufrad luar biasa, memberikan didikan-didikan yang baik kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ini apa yang harus saya lakukan terhadap istri yang berani menentang suaminya. Ini hampir sama kayak tadi. Dan jika suami pergi mencari nafkah, sang istri tersebut berselingkuh. Allah musta'an. Sementara saya memikirkan keadaan anak yang selalu rindu akan kasih sayang ibunya. Allah musta'an. Seperti ini pun juga peranan seorang suami pun juga penting, di mana perlu diingatkan manakala ada seorang istri yang seperti ini, maka hendaknya senantiasa diingatkan dan diancam. Ingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dia masih seorang muslimah, maka ingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Ancamlah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarkan dia dengan agamanya. Karena hanya dengan agama itu seseorang akan bisa sadar. Dengan yang lainnya, dengan pukulan, dengan apa, ini sulit. Dan kita lihat Rasulullah SAW, para sahabat sabiqun al-awwalun. Kita lihat bagaimana masa-masa mereka di masa jahiliyahnya. Namun kita lihat ketika ketundukannya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permasalahan akidah, permasalahan tauhid yang mengikatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Maka ketika seseorang itu diingatkan yang seperti itu, bagaimana nanti akibatnya? Akibatnya bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat kelak bagaimana? Ketika seseorang dijadikan tambatan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahus Samad,
Allah menjadi tempat bergantung kepadanya, maka insya Allah mudah-mudahan akan menjadi sadar, menjadi mudah-mudahan bisa kembali lagi. Selagi masih menjadi seorang muslimah, mudah-mudahan peringatan-peringatan seperti itu akan berikan manfaat. Namun terkadang, yaitu tadi, kadang-kadang kita cara mengingatkannya yang kurang pas, apalagi dari orang yang sama sekali tadinya tidak mengerti sama sekali, atau bahkan tidak pernah mengecam dengan pengetahuan agama. Maka ini perlu kehati-hatian, karena terkadang walaupun yang namanya masa jahiliyah itu sudah tidak ada, dan kita tidak mengatakan adanya masa jahiliyah sebagaimana Sayyid Qutb dan orang-orang yang berpikiran seperti itu, namun kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dan merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini, terkadang kejahiliahan itu ada pada sebagian orang atau pada sekelompok orang. Bagaimana perkataan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau adalah seorang yang pada dirimu masih ada jahiliyah. Dalam umurku yang setua ini ya Rasulullah, iya. Kadang-kadang memang masih ada kejahiliahan yang merekat pada diri kita. Yang ini tentunya kita berusaha untuk menyibaknya, berusaha untuk membersihkannya, berusaha untuk kemudian. Ini tidak lain juga dengan senantiasa ta'lim, dengan senantiasa rajin menghadiri kajian-kajian sunnah, mempelajari, membaca dan seterusnya, supaya ketika dalam mendidik istri yang seperti ini pun juga mudah-mudahan dengan pertolongan kepada yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan, ketika menasihati, ketika amar ma'ruf nahi mungkar, maka mudah-mudahan ini akan bisa kembali. Karena kalau seperti ini kemudian cerai, misalkan langsung kemudian mengambil keputusan cerai, maka ini terkadang bukan solusi. Dicari dulu, diingatkan dulu dengan cara-cara yang baik. Dan seperti tadi yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana diingatkan. Dan kalau memang sudah tidak bisa sama sekali, karena punya kepada anak-anaknya ini kan juga mengkhawatirkan, yang merindukan kepada kasih sayang seorang ibu. Maka ini juga perlu diingatkan, bagaimana akibatnya nanti kalau terjadi perceraian dan seterusnya. Namun kalau memang sudah dilakukan dan kemudian tidak bisa sama sekali, maka memilih mana yang terbaik. Kalau memang perceraian adalah lebih baik, maka itu adalah lebih baik baginya. Wallahu ta'ala. Bagaimana caranya seorang akhwat mengetahui seorang ikhwan yang melamarnya adalah laki-laki yang soleh atau baik, sedang dia yang baru melihat atau kenal beberapa hari? Bolehkah seorang ikhwan ta'aruf kepada akhwat melalui SMS, telepon? Allah musta'an. Bagaimana cara ikhwan meyakinkan akhwat yang dilamarnya bahwa dia laki-laki yang baik? Allah musta'an. Ini perlu daurah lagi nih. Tapi ini khaskan insyaallah, khususnya penyakitnya, masalah penyakit dengan HP ini penyakitnya. Kadang memang yang namanya teknologi, kalau dimanfaatkan dengan baik, insya Allah jadi baik. Tapi kalau digunakan untuk hal yang buruk pun juga jadi bencana. Dan ini betapa banyak terfitnah karena HP. Terfitnah karena HP. Dan karena itu maka hati-hati. Tidak boleh yang seperti ini, maka tidak dibolehkan. Ta'aruf lewat SMS atau ini tidak boleh. Telepon-teleponan juga sesuatu yang belum dibolehkan. Karena ini merupakan fitnah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyaddu ala rijali minan nisa. Atau kama qala SAW, aku tidak tinggalkan fitnah yang paling besar bagi laki-laki melebihi fitnahnya wanita. Maka wanita itu merupakan fitnah. Apapun keadaannya, wanita adalah merupakan fitnah bagi laki-laki. Maka jangan mencoba-coba membuka pintu-pintu fitnah yang seperti ini. Ini khususnya, maka ini perlu dengan cara-cara yang baik. Cara-cara bagaimana mungkin bisa mengenal lewat saudaranya, lewat keluarganya, lewat siapapun yang kemudian bisa dipercaya.
maka jangan lewat SMS seperti ini. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dan itu para ulama termasuk Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ditanya masalah ini pun juga beliau melarang yang seperti ini. Karena ini bisa dijadikan fitnah dan berbahaya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ini wallahu a'lam. Bolehkah memukul anak didik di pondok dengan kayu atau mencubit sampai si anak itu menangis? Dan anak yang selalu dipukul bisa takut pada seorang yang suka mukul. Nah, inilah bahayanya. Ini tahu sudah nih. Tapi jawabannya sudah ngerti nih. Sudah terjawab sudah. Ini sekali lagi, anak itu adalah dunianya anak. Maka memang repot untuk ngurusi anak. Gitu. Repot untuk ngurusi anak ini. Dan ini dibutuhkan kepada kesabaran. Dan khususnya di pondok, seorang ustadz dengan anak-anaknya ini berfungsi ganda. Dia sebagai seorang pendidik sekaligus juga sebagai pengganti orang tuanya. Sebagai pengganti orang tuanya. Maka ini juga mestinya lebih dengan penuh kasih sayang. Bagaimana kita lihat kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada anak-anak. Dan kalau kemudian si anak itu berbuat kesalahan, maka tentunya masing-masing kita akan paham bagaimana karakter si anak. Untuk kemudian kita mengingatkan, menyadarkan kepada mereka. Sekali lagi jangan kemudian dibuat anak itu menjadi trauma. Dan kita mengubur masa depannya dan mengubur cara-cara berpikirnya dia karena hukuman-hukuman itu. Dan ini betapa banyak anak itu menjadi kasus-kasus yang seperti ini banyak, dan itu tidak dibenarkan. Maka hendaknya yang seperti ini menjadikan kehati-hatian, khususnya kepada seorang pendidik ini, yang khusus mendidik anak-anak umuran SD ini, yang masih ini mestinya lebih ekstra hati-hati. Dan ini akan menyebabkan seorang anak itu menjadi trauma. Kemudiannya itu tadi yang ditakuti hanya gurunya saja. Kemudian yang lainnya kadang-kadang tidak hanya itu saja, ini menimbulkan penyakit yang lain. Dia menjadi minder dan dia bisa menjadi pendendam. Menjadi pendendam. Ini yang berbahaya lagi. Dan karena ini taubih, menjadikan menjelek-jelekan mindernya si anak ini karena senantiasa di hadapan gurunya ini, di hadapan ustadz ini seolah-olah selalu buruk. Dan kawan-kawannya pun juga akan memandangnya adalah buruk. Maka ini menyebabkan si anak itu biasanya dablek. Dan kadang-kadang imam minder atau kadang-kadang malah dableknya luar biasa. Diingatkan berikutnya itu akan dan senantiasa bikin ulah. Ini biasanya seperti itu. Maka sekali lagi ini juga butuh Syekh Muhammad bin Zainu juga membahas masalah tarbiyatul aulad, dan juga ada risalah-risalah yang masalah ini. Bagaimana mesti, dan ini tentunya kepada pendidik, tentunya ini para pendidik tentunya lebih banyak memahami tentang masalah-masalah bagaimana semestinya mendidik kepada anak-anak lebih luas lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Ini juga daurah lagi nih, bagaimana cara yang sunnah jika seorang laki-laki menikah seorang wanita. Wah, ini jawabannya perlu daurah lagi nih. Mohon dijelaskan proses awalnya sesuai dengan sunnah. Allahu musta'an. Ini perlu daurah lagi nih. Ini Ustaz Abdul Bar. Apa jalan keluar apabila dunia atau harta menjadi tolak ukur dalam rumah tangga, yakni apabila suami istri berambisi kepada dunia? Maka ini juga jalan keluarnya belajar, pahami bahwasanya dunia ini adalah lahun wa la'ib wa zinatun wa tafakhur wa takathurun bainakum fil amwali wal aulad. Paham bahwasanya dunia itu hanya seperti itu, lahun walaib,
la'ibun walah, permainan, sesuatu yang melalaikan, wazinah, hanya sekedar perhiasan. Tidak lebih baik daripada 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Tidaklah lebih baik ini. Ini dunia dan seisinya yang kita kejar. Walaupun memang ada bagiannya. Fala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Tapi ini jangan jadikan dunia. Bukan berarti ini tidak boleh. Kaya itu tidak. Para sahabat juga kaya. Apa kemudian kita katakan yang kaya dikatakan hubud dunia? Jangan terburu-buru. Kadang-kadang yang hubud dunia yang melarat malah hubud dunia. Gara-gara belum sampai saja. Belum sampean saja. Kita lihat para sahabat Rasulullah SAW. Dunia ada di tangan mereka. Namun tidak sampai kepada hati mereka. Dunia menjadikan sarana untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahaba ahli dusuri bil ujur. Ini keluhan orang-orang yang melarat, orang-orang yang miskin yang tidak punya harta. Cemburu kepada orang-orang yang kaya karena apa? Mereka ketaatannya lebih, pahalanya lebih. Zahaba ahli dusuri bil ujur. Orang-orang kaya mereka pergi dengan pahala-pahala mereka. Mereka bisa berinfak, mereka bisa membantu, mereka bisa. Kita ini nggak punya bagian apa-apa. Ini menunjukkan bahasanya manakala yang namanya dunia itu kemudian dijadikan sarana kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun juga akan menjadi baik dan ini tidak akan tercela. Dan kita lihat bagaimana kisahnya para sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama seorang Ummul Mukminin, Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kekayaannya, pengorbanannya dengan kekayaan ini membantu perjuangan Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam kisahnya dalam berbagai kasus, dalam perang Tabuk, dalam kisah bi'r sumur yang beliau beli kemudian diberikan kepada kaum muslimin, dan sekian banyak. Dalam perang Tabuk sampai menyiapkan 950 ekor unta. Belum kudanya ratusan. Ini dalam perang Tabuk ini. Zahaba ahli dusuri bil ujur. Maka jangan, sekali lagi jangan sampai kemudian menjadikan dunia ini menjadi ambisi. Ini. Karena dunia bukan tujuan. Sekali lagi dunia ini adalah bukan tujuan. Namun dunia ini adalah merupakan mazra'ah. Sebagai ladang untuk kita bercocok tanam. Ladang menjadikan dunia ini yang memang yang namanya dunia. Sebagaimana dikatakan laisa mad-dunya illa lidunuwihi. Tidak dikatakan dunia kecuali karena dekatnya. Maka terkadang yang dekat itu lebih mempengaruhi kepada kita. Taruhlah sekarang yang menjadi kenyataan. Mall, swalayan, pasang spanduk. Ada diskon besar-besaran di akhir tahun misalnya. Ini luar biasa, orang berbondong-bondong. Orang berbondong-bondong. Namun kita kiaskan. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Rasulullah SAW banyak memberikan door prize yang lebih kepada kita. Daripada hanya sekedar diskon-diskon itu. Man shallal bardaini fil jamaah, barang siapa yang salat Isya dan salat subuh dengan berjamaah, maka akan ditulis baginya salat malam semalam suntuk. Seperti dia salat semalam suntuk. Pahala yang besar. Dan lain sebagainya banyak sekali dari salatnya. Dia berangkat dari rumahnya menuju masjid, tidaklah satu langkahnya itu kecuali akan mengangkat derajatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dia masuk masjid, sholat 2 rakaat, sudah. Dan dalam perjalanannya ini sudah ditulis dalam sholatnya. Kemudian dia sholat berjamaah 27 kali lipat atau 25 kali lipat. Lebih banyak daripada dia sholat sendirian.
kemudian selesai sholatnya, dia duduk berzikir dalam tempat sholatnya ini, maka senantiasa akan mendapatkan doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya. Maka ini para ulama memberikan faedah, satu kerugian bagi kita, terkadang kita habis sholat itu terus mundur atau pindah tempat. Walaupun itu boleh-boleh saja, namun ini kita kehilangan kebaikan. Karena dikatakan, mada masih musallah, selagi dia di tempat sholatnya, senantiasa dalam doanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala selagi belum berhadap. Ini. Maka masuk sunnah untuk kita menjaga selesai sholat, tetaplah di tempat sholatnya. Ini. Kalau misalkan agak sempit sedikit, mungkin maju, jangan sampai kemudian keluar dari tempat dia sholat. Ini kita lihat bagaimana baru sholat saja, janji dari Allah, pahala dari Allah demikian besarnya, demikian banyaknya. Mendapatkan shaf yang pertama, law ya'lamuna ma fil nida'i was shafil awwal. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan-keutamaan dalam azan dan shaf yang pertama, la tauhuma wala habba, mereka akan mendatanginya sekalipun harus dengan merangkak. Dan kalau seandainya harus bertaruh, harus berundi untuk mendapatkan shaf pertama ini, maka pasti akan mau berundi, rebutan. Maka dalam masalah ini tidak ada isar. Isar memang satu perbuatan yang terpuji, artinya mendahulukan orang lain. Ini sesuatu perbuatan yang terpuji. Namun dalam masalah shaf pertama tidak ada rumusnya, tidak ada sunnahnya untuk kemudian isar. Ini adalah keutamaan-keutamaan yang semestinya seharusnya kita berlomba untuk mendapatkannya. Maka jalan keluarnya manakala menjadikan tolak ukur dalam rumah tangga itu dunia, hendaknya sekali lagi adalah harus sadar, ngaji, mau belajar, mau menghadiri majelis-majelis taklim, menyadarkan dirinya bahasanya dunia itu bukan tujuan. Dunia ini hanya sekedar sebagai wasilah saja, sebagai sarana mengantarkannya kepada kehidupan yang lebih baik. Namun kalau seorang menjadikan dunia sebagai tujuannya, nasallallahu salaman afiyah, maka tidak dia dapatkan kecuali kesia-siaan saja. Wallahu musta'an. Bolehkah seorang istri mentalak suaminya? Wah, sangar nih. Boleh. Dalam masalah khulu' ya. Khulu' ini adalah artinya bukan perceraian itu tetap di tangan suami. Namun kalau masalah khulu' ini adalah permintaan cerai dari seorang istri. Ini boleh. Dibolehkan manakala memang ada hal-hal yang memang ketidakcocokan. Seperti kisahnya Imra'atu Qais bin Thabit, istrinya Qais bin Thabit yang minta cerai. Dan kemudian lapor kepada Rasulullah SAW, maka supaya dikembalikan maharnya, kebun yang pernah diberikannya dikembalikan. Ini berkaitan masalah khulu, dan ini tentunya hukum yang sangat luas sekali berkaitan masalah hukum-hukum dalam masalah pernikahan. Apa itu khulu, hila, li'an, dan seterusnya. Ini juga zihar, ternyata banyak permasalahannya. Yang 2 hari nggak cukup ini ya, perlu untuk rutinitas membahas masalah-masalah yang seperti ini. Allah ta'ala alam. Allah musta'an. Bolehkah seorang akhwat memasang target dalam memilih pendamping hidupnya? Ya, idealis boleh ya. Dengan tidak menikah kalau bukan alumni Yaman atau Madinah, atau bukan ustaz.
sampai menolak beberapa lamaran seorang ikhwan yang bukan alumni Yaman atau Madinah atau bukan ustaz. Allah musta'an. Artinya di sini idealis itu boleh. Idealisme itu boleh saja. Namun kalau nggak realis ini jangan stres. Ya. Idealis boleh, namun yang realistis lah. Bahasanya adakah jaminan kalau Yaman atau Madinah atau keluaran Timur Tengah ataupun siapapun itu kemudian surga baginya? Ataukah hanya sekedar ingin status duniawiyah saja, istrinya ustaz? Allahumma musta'an. Ini hendaknya diluruskan yang seperti ini. Hendaknya seperti ini diluruskan. Niatnya seperti ini diluruskan. Karena bukan suatu jaminan. Bahkan taruhlah mungkin istrinya seorang ustadz ini resikonya lebih besar. Mesti sering ditinggal. Dan lain sebagainya. Ini dan belum tentu seorang ustadz itu akan bisa mengajari kepada istrinya, ngajari orang lain, tapi keluarganya belum tentu ini. Ya. Belum tentu ini. Maka artinya bukan jaminan kalau istri seorang ustadz itu ya ini idealisme ya. Yang jelas hendaknya niatnya yang seperti ini diluruskan. Jangan kemudian kalau ada jaminan surga nggak ada masalah. Yang jelas ini kita lihat bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana tuntunan ketika datang seorang yang memang saleh. Dan itu betapa banyak. Barangkali yang bukan ustadz itu lebih baik daripada seorang ustadz. Atau barangkali yang orang lokalan sendiri lebih baik daripada yang dari Timur Tengah atau dari mana. Manakala memang dilihat dari sisi ketaatannya, kesolehannya. Dan ini tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Maka ini sekali lagi kalau ada yang seperti itu hendaknya diluruskan. Apalagi terkadang itu ada niatan-niatan seolah-olah dari suatu hal yang glamor. Maka yang namanya ustadz itu bukan syaraf, ya. Predikat ustadz itu bukan suatu kebanggaan, bukan suatu kemuliaan yang perlu kita banggakan, bukan, tapi ini adalah amanah. Dan predikat seperti itu bukan suatu hal yang bahkan itu memberatkan, ya. Suatu hal yang penuh dengan risiko. Artinya misalnya seseorang mesti sadar dan kita lebih dijaga dengan keikhlasannya. Yang namanya ikhlas itu suatu hal yang berat sekali. Suatu hal yang siapapun. Dan kadang-kadang ini adalah ujian bagi kita semuanya. Seorang ketika tidak dipanggil dengan ustadz kadang. Ini kita lihat jangan seperti ini banyak kasus. Seorang kiai misalkan ketika santrinya tidak cium tangan, ini kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang seringnya. Itu tidak sedikit yang seperti itu. Maka jangan sampai kemudian kita ini keikhlasan. Kembalikan kepada semuanya kepada bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya SAW. Sekali lagi idealis itu boleh. Tapi kalau nggak realis ini ya jangan stres. Allah musta'an, wallahu ta'ala alam. Bagaimana sikap kita ketika lamaran kita ditolak? Dukun bertindak ini ya. Ya, sabar saja. Kita itu jangan, sekali lagi ini juga sama. Kalau tadi seorang akhwat, seorang wanita, demikian pula seorang
ikhwan, seorang laki-laki pun juga jangan merasa bahwasanya wanita yang paling baik adalah fulanah. Kalau tidak fulanah maka ini jangan seperti itu. Ini juga belum tentu. Ya. Belum tentu. Ini kadang-kadang memang dikatakan mal hubbu illa lil habibil awwali. Ya. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Tidaklah cinta kecuali yang pertama katanya. Namun ini bukan jaminan. Bukan jaminan. Yang jelas kita punya standar. Standar kita adalah bagaimana tuntunan kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika lamaran kita misalkan ditolak, maka sebagaimana kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala ketika lamaran, setelah beliau mengucapkan khutbah nikahnya, khutbatul hajah, kemudian beliau mengatakan amma ba'd, amma inni faqad alimtum annani min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya, kalian tahu saya ini termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tuzawwijuni walhamdulillah wa illa fala haula wala quwata illa billah. Kalau kalian nikahkan aku alhamdulillah, kalau enggak ya la haula wala quwata illa billah. Ini kita lihat, enteng kan? Maka ini tuntunan para sahabat, jangan ngelokro, masih banyak yang lain. Wallahu ta'ala. Bagaimana sikap seorang anak ketika melihat orang tuanya bertengkar? Wah, ini lebih ganas lagi. Bahkan si ayah memukul ibu dan memarahinya, bahkan menyuruh untuk keluar dari rumah. Allah musta'an. Ini kadang terjadi pada sebagian keluarga. Maka ketika seorang anak melihat yang seperti ini, hendaknya jangan pada saatnya. Ini karena kita lihat Rasulullah SAW ketika mengingatkan pada seorang yang marah ini, bagaimana kita lihat Rasulullah SAW ketika mengingatkan pada seorang perempuan yang menangisi anaknya di kuburan supaya sabar. Kemudian si wanita ini mengatakan, engkau ini tidak menimpa kepadamu seperti apa yang sedang menimpa kepadaku. Orang lagi suntuk, orang lagi pikirannya tidak terkendali, maka dinasihati pun juga sulit. Maka ini Rasulullah pun langsung meninggalkannya. Ketika sudah tersadar, diingatkan, baru artinya sudah terkendali pikirannya, maka baru kemudian disadarkan. Tadi yang mengingatkan kamu itu Rasulullah. Kemudian segera kemudian si wanita itu datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan innamas sabra inda sadmatil ula. Sabar itu ketika di awal musibah. Dari sini fikihnya yang kita ambil adalah bagaimana kita lihat Rasulullah SAW dalam mengingatkan pun juga pada tempatnya. Ketika dalam keadaan tidak terkendali, maka kurang bermanfaat dan bahkan ini bisa mengundang. Tunggu sampai reda dulu, kemudian diingatkan. Dan ini adalah merupakan bakti yang paling baik seorang anak, menyadarkan kepada kedua orang tuanya. Sisi yang lain juga senantiasa seorang anak itu berusaha untuk mendoakan, sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Isra. Laqad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw ilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, didoakan agar Allah Subhanahu wa taala meluluhkan hati kedua orang tuanya ini. Kalau memang terjadi yang seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, khususnya di saat-saat yang mustajab. Seorang anak ini merupakan bakti yang paling baik seorang anak. Dan ini jangan kemudian orang tua itu sudah sulit, orang tua
sulit kayak apapun itu adalah orang tua kita. Dan mau jadi bagaimanapun itu adalah orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bergaul dengan mereka dengan baik. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkata saja tidak boleh, apalagi yang lainnya. Dalam mengingatkannya pun juga seperti itu. Apalagi dengan orang tua ketika diingatkan dan tidak pas pada timingnya, pada waktunya. Ini kadang-kadang pun juga yang keluar, kamu anak kemarin sore udah ngatur-ngatur. Ya, kamu baru ini. Seperti itu. Kadang-kadang bukan karena apa-apa. Orang tua menolak kepada nasihat kita, peringatan kita. Itu karena cara kita yang kurang pas kadang. Atau kadang karena timingnya tidak pas. Nah, seperti ini. Misalkan dalam keadaan murka, dalam keadaan marah. Dan ini malah tidak menambah kecuali kan. Dan ini kita lihat bagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Redakan dulu. Suruh reda. Diingatkan kalau mau. Ini tuntunan dari Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana kalau istri dibilangi berulang-ulang kali ternyata tidak mau. Lalu diam-diam seorang suami marah lalu ditinggal pergi sampai bertahun-tahun. Puriknya. Apakah dinamakan cerai dan bagaimana kalau kembali? Ini berarti tidak bertanggung jawab. Seperti ini hendaknya tidak mesti terjadi. Kalau kembali kepada tuntunan Al-Quran, kita jelas bagaimana tuntunannya. Ketika menghadapi seorang istri yang nusyuz, yang tidak taat, nasihati mereka. Nasihati dengan cara-cara yang baik. Yang namanya nasihat adalah tentunya ada tuntunannya, ada aturannya dalam berikan nasihat. Kemudian juga setelah itu kalau bagaimana marhalah atau tahapan-tahapan yang Al-Quranul Karim berikan tuntunan kepada kita. Maka kalau diam-diam kemudian dia pergi ditinggal bertahun-tahun seperti ini lari dari tanggung jawab. Dan ini bisa berdosa. Wala dia diceraikan, wala dia juga tidak didekati, dibiarkan menggantungkan perkara seseorang, masalah seseorang. Maka ini bisa mendolimi kepada si istrinya ini. Dan kalau kembali selagi memang dia masih belum menceraikannya, maka tetap. Namun kalau kemudian pergi bertahun-tahun dan kemudian tidak jelas rimbanya, mati atau di mana tempatnya, kemudian si istri minta cerai karena tidak jelas permasalahannya dan di mana mesti harus menyelesaikannya, maka dibolehkan seorang istri seperti ini kemudian datang ke pengadilan, datang untuk kemudian minta hakim yang menentukannya, dengan dengan kalau itu ditakdirkan adalah sudah tidak ada lagi. Maka ini kembalinya adalah kepada ketentuan hakim yang menghukuminya. Adapun kalau kemudian belum sampai seperti itu kemudian kembali, maka tetap kembali dia adalah sebagai istrinya dan kembali sebagai suaminya. Namun ini seperti ini hendaknya tidak perlu terjadi ini. Manakala insya Allah tidak akan terjadi manakala senantiasa dalam bimbingan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini wallahu ta'ala alam. Poligami. Bagaimana sikap kita sebagai suami yang ingin menikah lagi?
Tapi istri tidak setuju, bahkan mengancam untuk minta cerai. Menurut sunnah, apakah kita boleh menikah tanpa persetujuan istri? Apakah orang akan berpoligami itu harus kaya harta? Allah mustahil, yang namanya poligami. Ini ta'addud zaujat, ini sunnah yang pertama kita harus yakini, itu adalah sunnah dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan itu adalah ketentuan Al-Quranul Karim di awal surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan itu. Yang pertama ini kita harus menerima istislam bahwasanya itu adalah ketentuan dari syariat. Walaupun itu adalah, kalau boleh dibilang takdir, kalau boleh dibilang ketentuan yang pahit bagi seorang wanita misalkan. Karena memang seperti itulah, tidak ada rumusnya kemudian seorang wanita itu mau dimadu, itu tidak ada. Mesti menginginkan suaminya adalah untuk dirinya. Dan ini kita lihat bagaimana sikap-sikap yang terjadi para ummahatul mukminin. Pun juga kita lihat ketika jatahnya diganggu, tadi pun juga murka. Maka yang seperti ini hendaknya disadarkan kepada para istri bahwasanya ini adalah, kita harus yakin bahwasanya itu adalah ketentuan. Kalau toh memang kemudian dimadu, anggaplah itu satu takdir yang pahit, satu takdir yang kurang mengenakkan. Namun barangkali itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu akan menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian menjadikan karena ketidaksukaannya itu kemudian mengingkari kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menolak kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi. Di mana gara-gara kasus poligami sampai kemudian turun ke jalan-jalan sampai demo dan seterusnya. Siapa yang mau di demo ini? Oh, ini ketentuan infatu sab'i samawat. Ketentuan dari atas 7 langit sana. Bukan ketentuan manusia. Mau protes sama siapa? Ini semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang istri pun juga semestinya memahami yang seperti ini. Namun kemudian yang namanya, sekali lagi sebagaimana yang namanya pernikahan itu satu sisi merupakan ibadah, sisi yang lain juga merupakan amanah. Merupakan amanah. Artinya manakala kita tidak siap atau kita tidak menunaikan amanah tersebut, maka ini pun juga ancamannya juga berat. Ancamannya juga berat. Maka ini pun juga butuh kepada fikih, ya. Butuh kepada benar-benar dipahami. Walaupun dalam masalah kecintaan atau ketertarikan, kecenderungan hatinya, ini sesuatu yang seseorang itu tidak bisa membedakan tidak bisa menguasainya. Dan ini adalah di luar kemampuannya. Sebagaimana seorang bapak misalkan dengan anak-anaknya, tentunya dari semua anaknya, misalkan anaknya 10, mesti di antara 10 anak ini ada yang paling disayanginya. Dan itu sesuatu yang seseorang itu tidak mampu. Di luar kemampuan. Demikian pula seorang yang memiliki lebih dari satu istri. Bagaimana Rasulullah SAW pun juga demikian. Yang paling dicintainya adalah Khadijah. Setelah meninggal, maka yang paling dicintainya adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ini pun juga kita lihat bagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam masalah ini. Senantiasa berlaku adil dalam hal-hal yang memang ditentukan oleh syariat. Artinya ini bukan suatu permasalahan yang gampang. Jangan kemudian melihat enaknya saja. Melihat kadang-kadang hanya suatu kebanggaan saja. Namun di balik itu semua adalah amanah. Sebagaimana yang namanya pernikahan, satu ibadah, satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, namanya juga merupakan amanah.
Kemudian menurut sunnah, apakah kita dibolehkan nikahkan bapak sendiri? Memang tidak ada syaratnya untuk kemudian harus dengan persetujuan istri yang pertama misalkan ketika mau poligami, ini tidak ada syaratnya. Secara syariat ini tidak ada persyaratan yang seperti itu. Hanya kalau dengan KUA memang ada persyaratan. Harus sidang empat-empatnya. Ya. Istri pertamanya, calon istri keduanya, mertua dan calon mertuanya. Ini harus sidang. Ini. Di antaranya itu. Maka secara itu tidak ada aturan yang seperti itu. Hanya mungkin ini kenapa kok kemudian diperketat seperti itu, karena memang banyak yang kemudian menyalahgunakan yang seperti ini. Itu tidak lain karena apa? Tidak ada bimbingan di luar dari bimbingan kitabullah dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka apapun kalau di luar daripada tuntunan ini sering kemudian terjadi. Namun jangan sampai kemudian karena kasus-kasus yang seperti itu kemudian merubah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu taala alam. 9:30 ini. Nah ini bagaimana seorang tua harus bersikap karena mempunyai anak perempuan yang sudah berumur di atas 17 tahun. Datang seorang pemuda muslim dan meminang anak perempuan. Dan perempuan tersebut muslim dan aktif. Di pondok ini malah ini. Masya Allah. Bagaimana Anda bersikap ini? Apakah harus menerima? Bolehkah menolak pemuda itu? Maka kalau memang tahu agamanya baik, apalagi juga sudah berpenghasilan, apa yang kemudian menghalanginya? Apa yang kemudian menghalanginya? Akankah kemudian anak perempuan yang diberikan kepada yang tidak jelas? Kalau memang dia sudah mengerti bahasanya yang datang untuk meminangnya ini adalah seorang pemuda yang baik, dari sisi agamanya, apalagi juga sudah dari sisi penghasilannya sudah ada, artinya siap untuk bertanggung jawab untuk memberi makan kepada istrinya. Maka ini tuntunan Rasulullah SAW. Manakala datang kepadanya seorang yang saleh dan agamanya baik, tidak sepantas untuk kemudian menolaknya. Maka alasan apa untuk kemudian menolaknya ini? Maka ini mudah-mudahan adalah lebih baik baginya dan lebih baik juga bagi anaknya ini. Karena tentunya seorang anak perempuan di saat dia masih bersama dengan orang tuanya, dia masih bebas. Dan kewajiban pertama setelah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya. Namun setelah menikah, maka yang pertama setelah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kepada suaminya. Maka kalau kemudian suaminya ini seorang yang baik, yang beragama, dan juga apalagi sudah kecukupan, siap untuk dengan menanggung kehidupan rumah tangga, apalagi yang kemudian menghalangi untuk kemudian menolaknya. Belum tentu nanti penggantinya itu akan lebih baik dari dia. Belum tentu ini. Karena sekali lagi permasalahan agama ini adalah yang paling pokok. Permasalahan agama adalah permasalahan yang sangat mendasar sekali. Fazfar fi dzatiddin taribat yadak. Pilih yang beragama. Karena dengan agama itu insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Kesulitan-kesulitan apapun dan juga ketidaksukaan apapun, maka akan menjadikan keridhaan bagi kita. Ketika sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, in karihta minha khuluqan radiya minha ukhra. Kalau
Kita tidak menyenangi dalam satu sisi akhlaknya, mungkin sisi yang lain. Dan ini tidak bisa dipahami kecuali orang-orang yang paham dengan agamanya. Tidak bisa memaklumi yang seperti ini kecuali orang-orang yang tafakuh dengan agamanya. Adapun kalau ke orang-orang yang tidak paham dengan agamanya, yang menjadikan standar dalam pernikahannya mungkin hanya dengan kecantikan dan kedudukan atau hartanya saja, bukan karena agama, maka ketika terjadi permasalahan pun juga ini akan sulit untuk kemudian dikendalikan. Namun ketika kendalinya adalah sama, maka kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kembalikan kepada bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini barangkali khotkan insyaallah masih tumbuk ini mungkin sampai pagi enggak selesai ini. Ini mohon maaf ini. Barangkali ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semuanya ini akan mengingatkan pada kita, yang minimalnya akan menggugah kepada hati kita untuk kita senantiasa memperbaiki, khususnya dalam hubungan rumah tangga kita, kepada syabab juga benar-benar mengilmui sebelum melangkah kepada jenjang pernikahan pun juga benar-benar diilmui bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW agar dalam pernikahannya pun senantiasa mendapat nilai-nilai ibadah, nilai-nilai sunnah, dan senantiasa dalam naungan kitab Allah dan sunnah Rasulnya SAW. Akhirnya senantiasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu lidzalika wal qadiru alaih. Dan kurang lebihnya kalau banyak kesalahan dan kekurangan itu adalah dari saya dan dari syaitan, dan saya senantiasa istighfar minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon diluruskan oleh antum semuanya. Dan kalau ada kebaikan semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.